Oke, saya mau upload PPT-nya dulu sebentar. Oke, masih 6 orang ya. Sambil nunggu kita tujuh tujuh ikut saya 8 ya. Oh, bagus. Saya download, saya presentasikan dulu ini apanya. PPT-nya nunggu temannya datang. Eh apa namanya? Sudah semua nggak ngumpul tugasnya? Sudah semua ngumpul. Kenapa? Ya, dengan Mbak siapa nih? Tugasnya belum siap ya? Oh ya, nggak apa-apa. Iya, nanti kembali lagi ya. Oke. Buka materinya di halaman 2.20, yaitu keterampilan berbahasa. Ini sekarang di screennya nampak apa nih? Nampak loading ya? Tulisan apa? Menunggu presentasi dimulai. Oke, sudah nampak nggak? Sudah nggak? Apa nih? Coba baca. Oke, baiklah. Jadi halaman 2.20. Bisa ya? Oke. Halo, dengar semua? Oke. Kita bahas keterampilan berbahasa. Lihat tabel 2.5. Di sana ada menyimak, ada berbicara, ada membaca, ada menulis. Kalau sifatnya menyimak dan membaca, sifatnya reseptif, sedangkan berbicara dan menulis sifatnya produktif. Nanti itu kita bahas. Oke, di sini bahasa Indonesia. Lihat slide pertama. Kita harus belajar memberikan dasar praktik kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi nanti kan mbaknya dan masnya kalau misalnya sudah tamat, bukan tamat, sudah habis mata kuliahnya, nyusun skripsi kan harus mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik dari segi penulisannya, ya kan? Nah, jadi diharapkan mbaknya dan masnya dapat mengembangkan kemampuan menyimak, berbicara, membaca, terutama menulis. Karena nanti menulis skripsi. Menulisnya dengan apa? Dengan secara ilmiah, ya kan? Oke, apalagi jurusan komunikasi, ya kan? Harus paham benar, harus banyak baca buku. Oke, bahasa bisa dibaca nggak? Ada gambar orang nggak di sini? Ada. Bahasa menurut adalah alat komunikasi. Kemarin ini sudah kita bahas ya. Oke. Ini fungsi bahasa, alat komunikasi, ekspresi diri, integrasi dan adaptasi sosial. Adaptasi tadi kan untuk menyesuaikan diri dan alat kontrol sosial. Oke, aspek kemahiran berbahasa. Yang pertama, menyimak. Nah, menyimak. Ada menyimak kritis, konsentratif, kreatif, interrogatif, eksploratori. Apa itu nanti kita bahas. Oke, ada siapa ini yang mau baca pengertian menyimak? Di halaman 2.21. Ayo, yang bisa. Mbaknya dengan siapa? Mbak Ebi, silakan. Oke,
Dapat disimpulkan bahwa menyimak berbeda dengan mendengar. Kalau saya tanyakan nih Mbak Ebi atau Mbak Dia atau Mbak Ebi aja ya dulu. Menyimak daripada membaca lebih menyimak dengan Oh, oke oke. Oke, tidak masalah. Oke, siapa nih yang mau jawab? Menyimak berbeda dengan mendengar. Lebih bagusan mana? Menyimak atau mendengar? Menyimak, iya. Karena menyimak itu berarti sudah memahami, sedangkan mendengar belum tentu memahami. Benar apa tidak? Iya. Oke, sekarang kita lihat membaca. Oke, membaca. Membaca ini ada membaca nyaring, oral reading, dan membaca dalam hati, silent reading. Oke, saya ini lagi membaca. Lihat bukunya 2.22. Sebagaimana menyimak, membaca adalah kegiatan berbahasa dalam rangka memahami pesan. Jika pada menyimak pesan yang berusaha dipahami disampaikan secara lisan, maka pesan yang dipahami oleh pembaca adalah pesan yang disampaikan melalui tulisan. Artinya, keterampilan membaca tergolong ke dalam keterampilan berbahasa tulis. Benar. Oke. Jadi, saya barusan membaca. Itu membaca oral atau membaca dalam hati? Oral. Oke. Jadi kalau misalnya membaca oral itu tujuannya supaya didengar orang lain. Sedangkan membaca dalam hati untuk diri sendiri. Contohnya, ketika Mas Prasetyo ini lagi ujian nasional atau ujian sekolah contohnya. Terus Mas Prasetyonya gurunya lagi di dalam membaca soal dengan kuat sekali. Apakah diperbolehkan? Tidak. Disarankan membaca dalam hati atau silent reading. Oke, sekarang kita lihat berbicara. Saya lagi berbicara nggak dengan kalian semuanya? Ya, ada berbicara satu arah, ada dua arah. Semua nanti akan kita jelaskan. Yang keempat, menulis. Inilah bagian yang terpenting, makanya tugasnya harus dikumpul paling lama kapan? Aturannya hari ini kan? Ya, ada yang belum ngumpul? Kalau ada yang belum, silahkan dikumpul. Saya kasih waktunya besok ya. Nah, terakhir. Saya lupa sudah berapa orang yang ngumpul, tapi yang pastinya sudah banyak ya. Oke, nanti saya cek lagi. Berbicara satu arah ada, berbicara dua arah ada. Sekarang kita lihat menulis narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, dan argumentasi. Oke, ini PPT-nya sudah saya bagi ya kan? Di Facebook ya kan? Sudah. Udah dibaca belum? Ayo. Jadi kalau saya bagi sebaiknya dibaca ya. Kan sudah mahasiswa. Kalau mahasiswa itu harus rajin membaca. Bagaimana bisa menulis kalau tidak bisa membaca, tidak rajin membaca? Intinya, bagaimana kita bisa menulis? Karena apa? Karena banyak membaca, banyak bahan yang telah kita kuasai. Mengapa orang itu bisa menjadi terkenal? Penulis itu menjadi terkenal. Karena apa? Dia banyak baca. Nah, sangat tidak mungkin kalau saya bisa menulis, tetapi saya tidak pernah baca. Jadi dasar untuk menulis adalah membaca. Nah, oke. Oke, lihat bukunya kembali menyimak. Menyimak di paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Paragraf 4, sorry. Menyimak atau mendengarkan memang menggunakan alat yang sama, yaitu alat dengar. Namun, seperti yang diungkapkan, bahwa menyimak memiliki tujuan, sedangkan mendengar tidak. Oke, saya mau tanya ini. Mas Prasetyo ini sedang menyimak atau mendengar? Iya, lagi menyimak. Oke, apa yang disimak? Apa yang Mas
Mas simak dari sini. Tentang menyimak. Nah, menyimak tentang menyimak. Oke, bagus. Oke, kan tadi kan saya ada bagi tuh. Saya ada bacakan menyimak bagiannya ada apa saja gitu ya. Jadi ingat menyimak itu ada tujuannya, sedangkan mendengar tidak. Ya. Nah, ingat yang pertama tadi ada namanya menyimak kritis. Menilai dengan teliti informasi dari pembicara untuk menentukan kebenarannya. Apa sih yang dia katakan tadi? Apa benar apa tidak? Nah, jadi itu namanya menyimak kritis. Nah, ingat kata kuncinya menilai dengan teliti informasi. Nah, berarti dengan secara dalam dia memahami apa yang dikatakan pembicara. Terus dia bukan hanya untuk teliti, tetapi untuk menentukan kebenarannya. Benar nggak yang dia katakan? Nah, itulah intinya daripada menyimak kritis. Oke, yang kedua menyimak konsentratif. Ya, oke, ini dia menangkap ide, informasi pembicara agar tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan. Oke, menyimak konsentratif. Nah, contohnya kalau ada orang bertanya, "Kamu sudah makan apa belum? Saya mau pergi." Apakah itu menyimak konsentratif? Halo? Halo, Mbak Dia. Masih bisa dengar ya? Oke, masih ya. Menyimak konsentratif, menangkap ide atau informasi. Contohnya supaya nyambung antara yang disimak dengan yang akan dibicarakan. Itulah namanya menyimak konsentratif. Yang ketiga, ada namanya menyimak kreatif. Menghubungkan dengan imajinasi dan keindahan sambil mendengarkan pembicara. Contohnya ini tadi. Um, Contohnya ada seorang bercerita atau membacakan puisi. Terus dia menghubungkan kata-kata tersebut dengan imajinasinya. Sehingga sesuatu hal yang disimaknya itu sangat indah menurutnya. Nah, contohnya ketika Mas Prasetyo ini berpuisi, selanjutnya Mbak Diah mendengarkan. Mas Prasetyonya berpuisi, andaikan kau adalah bulanku, seperti itu contohnya ya kan. Maka Mbak Diahnya, benar sekali. Nah, seperti itu contohnya. Itulah menyimak kreatif, menghubungkan dengan imajinasi. Nah, berimajinasi ya. Oke, yang keempat ada menyimak interogatif. Menyimak dengan tingkat konsentrasi yang tinggi karena si penyimak harus mengajukan pertanyaan sehingga objeknya lebih dipersempit. Artinya, konsentratif inilah yang lebih dalam dari segala jenis menyimak ini. Nah, karena dia diwajibkan untuk bertanya. Nah, bisa ya? Halo? Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang selanjutnya adalah menyimak eksploratory. Oke. Menyimak eksploratory. Sebentar. Menyimak eksploratory adalah menyimak dengan sangat intensif untuk mendapatkan fakta-fakta baru. Nah, fakta, apa itu fakta? Siapa yang bisa jawab? Hah? Apa? Kenyataan. Sesuatu yang benar-benar terjadi secara kebenaran. Nah, kebenarannya nyata, itulah nyatanya, nyata. Oke. Selanjutnya eh, sebentar ya.
Oke, membaca. Ada yang mau membaca saya suruh? Halo? Ada yang bisa membaca? Oke, siapa nih dengan Mbak siapa? Oke, silakan dibaca halaman 2.22 di paragraf pertama. Ya, 2.22. Ya. Sampai habis satu paragraf. Oke. Udah paham kan arti membaca ini kan? Hmm. Membaca tadi dibagi dua, membaca nyaring atau oral reading dan membaca silent atau membaca di dalam hati. Oke. Membaca. Oke, selamat malam Mbak Hartati. Membaca merupakan proses perubahan bentuk lambang atau tulisan menjadi wujud makna. Tulisan itu yang kita baca. Nah, bukan berarti membaca pikiran orang ya. Nah, membaca di sini adalah membaca teks. Nanti mbaknya bisa jadi bilang, membaca itu adalah ketika saya membaca pikiran mantan pacar saya. Nah, bukannya. Oke. Beberapa metode membaca. Yang pertama membaca nyaring oral reading, yang kedua mengucapkan kalimat atau tafsir yang tepat. Yang ketiga penuh perasaan. Biasanya ini membaca puisi. Ya kan? Atau penuh ekspresi. Tidak selalu melihat teks, ya kan? Dan percaya diri. Oke. Itulah membaca. Selanjutnya, membaca dalam hati. Oke. Objeknya banyak dalam waktu yang singkat. Artinya, kita mempersingkat teks tersebut sekilas sehingga pemahaman agak dangkal. Yang kedua, intensifnya seperti apa? Itu ekstensifnya ya, dari sisi luarnya. Dari sisi dalamnya, studi secara seksama untuk menelaah isi, penekanannya pada hasil atau pemahaman yang mendalam. Contohnya seperti ini. Kalau kita membaca membaca KTP, kita kan punya KTP ya kan? Nah, kartu tanda penduduk. Apakah kita menelaah seluruh isinya? Bukan kan? Kita hanya membaca sampai kapan itu masa berlakunya, sampai kapan berakhirnya, contohnya seperti itu. Atau membaca paspor. Apakah kita membaca paspor itu dengan menelaah seluruh isinya? Bukan kan? Nah, berarti itu hanyalah membaca sekilas. Itulah dari sisi ekstensif. Sedangkan intensif tadi contohnya adalah membaca soal ujian. Nah, untuk menelaah isi, penekanannya pada hasil atau pemahaman yang mendalam. Bagaimana supaya kita mengerti soal daripada ujian itu? Itulah namanya yang disebut membaca secara intensif. Bisa? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Dengan siapa? Dengan Mbak siapa? Oke, silakan. Oke, membaca literal. Membaca literal itu adalah, pernah nggak dengar literatur?
Pernah nggak literatur? Pernah. Oke, literatur itu adalah eh, bagian daripada pendapat orang. Contohnya, saya menuliskan buku. Terus saya tuliskan bukunya tentang perubahan masyarakat pada zaman sekarang ini. Terus saya berpendapat di dalam buku saya. Menurut menurut pendapat saya ini yang saya tuliskan di buku ini. Perubahan pada zaman sekarang itu ditentukan oleh gaya hidup manusia. Banyak masyarakat yang berubah karena faktor-faktor ekonomi. Itulah menurut pendapat saya. Nah, terus Mbak Hartati memahami literatur saya tersebut, itulah namanya membaca literal. Bisa ya? Yang kedua, membaca interpretatif, menginterpretasikan. Nah, artinya ini kita bisa menyimpulkan. Contohnya, ketika kita membaca suatu cerita. Nah, cerita itu ada seorang anak muda, terus ada seorang wanita cantik. Terus interpretasi kalian seperti apa? Ketika membaca ada seorang gadis dan seorang anak muda di suatu cerita. Apa interpretatifnya? Ayo. Halo. Mbak Hartati bisa? Bisa? Mau jawab atau Mbak Dia? Siapa aja yang boleh? Halo. Oke, nggak masalah. Ayo, siapa yang bisa yuk? Oke. Oh, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak, tidak masalah. Oke, saya jelaskan. Em, interpretatif berarti ketika kita membaca sesuatu cerita, kita bisa menginterpretasikan, menafsirkan bagaimana cerita tersebut atau teks tersebut. Iya, artinya menyimpulkan dengan pemikiran kita tersendiri. Nah, contohnya tadi ada sepasang eh, wanita dan pria. Terus interpretasi kita apa? Pasti mereka akan atau lagi sedang berpacaran di dalam teks tersebut. Nah, itulah interpretasi kita. Nah, terus kalau kita melihat sebuah gambar pemandangan, terus kita bisa menafsirkan bahwa gambaran itu seperti ini, seperti itu, pasti di sana udaranya sejuk. Nah, itulah interpretasi. Oke ya. Sekarang kita masuk ke berbicara. Berbicara sekarang halaman 223. Nah, tadi kan membaca, sekarang 223. Oke. Oke. Berbicara adalah proses perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran atau bunyi bahasa yang bermakna yang disampaikan kepada orang lain. Nah, oke. Dengan kata lain, lihat bukunya halaman 2,23. Berbicara ini kegiatan berbicara yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah. Oke. Bukan berbicara sebagaimana orang berbicara dalam situasi non formal, artinya tidak resmi.
Kalau berbicara berarti dengan bahasa resmi. Ketika kita mendengarkan pidato presiden, maka presidennya sedang berbicara. Itulah contohnya. Makanya jenis-jenis berbicara bisa dilakukan oleh mahasiswa. Contohnya diskusi, seminar, memberi sambutan atau pidato, melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dan lain-lain. Oke, tugas kita, tugas akhirnya akan kita buat nanti wawancara, ada juga yang menulis, akan kita bagi nanti kelompoknya. Oke. Kan nanti kan masnya dan mbaknya kan akan menulis skripsi. Jadi harus dimulai dari sekarang. Latihan ya kan? Nah, iya. Oke, metode berbicara ada satu arah, ada dua arah. Oke, nanti kita bahas itu. Selanjutnya, ceramah menyampaikan sebuah topik tertentu lewat penuturan atau penerangan lisan dan tidak diperlukan tanggapan. Oke, ceramah ini biasanya contohnya ceramah yang dilakukan oleh ustadz ya kan? Nah, ketika melakukan siraman rohani. Apakah kita perlu merespon? Tidak, kita hanya berupaya ataupun kita hanya menjadi sebuah menjadi responden atau pendengar. Nah, itulah yang dikatakan dengan ceramah. Kita tidak perlu memberikan tanggapan ataupun respon, ya. Oke, beda dengan pidato. Pidato hampir sama seperti ceramah, tetapi bersifat lebih formal. Nah, ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya apa? Kita tidak perlu memberi respon, tetapi kalau ceramah dan pidato itu ada bedanya. Bedanya yaitu lebih formal. Nah, oke. Kita lihat. Berbicara dua arah. Ada yang mau baca? Mbak Esti bisa baca nggak berbicara dua arah dari slide berikut? Oke, baik. Jadi berbicara dua arah ini diam, yaitu komunikasi dua arah. Nah, di mana berbicara dua arah ini ada manfaatnya. Yang pertama melaksanakan sikap demokratis. Artinya di sini adalah adanya kebebasan kita untuk berbicara. Nah, selanjutnya adalah melatih toleransi. Oke, yang dimaksud di sini melatih toleransi adalah bagaimana kita menyikapi orang ketika berbicara, bagaimana orang menyikapi kita ketika berbicara. Contohnya, ketika orang tua kita berbicara atau siapapun yang berbicara kepada kita, tiba-tiba kita memotongnya. Itu dia tidak melatih toleransi. Ketika orang berbicara berarti kita berupaya untuk mendengar. Itulah melatih toleransi. Yang ketiga yaitu mengembangkan kebebasan pribadi. Oke, mengembangkan kebebasan pribadi. Oke, itu tadi hampir sama dengan melaksanakan sikap demokratis. Yang keempat, menambah pengetahuan. Itu sudah jelas mengerti ya. Yang kelima, ada menguji kebenaran pemikiran. Apakah benar yang saya pikirkan seperti itu? Nah, itulah contohnya berbicara dua arah. Nah, lihat ini ada orang nggak di sini? Oke, yang kita lakukan sekarang ini adalah salah satu contoh berbicara dua arah. Artinya, saya bisa di sini memberikan informasi kepada masnya dan juga mbaknya, terus mbaknya bisa bertanya, apakah yang saya pikirkan itu seperti itu? Nah, itulah contohnya berbicara dua arah. Nah, oke, bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, kalau khotbah itu biasanya lebih bersifat religius, artinya dipakai di dalam keagamaan. Bisa ya? Nah,
Ya dua arah, karena dia menguji kebenaran pemikiran kita juga kan. Nah, contohnya khotbahnya tadi tentang kebenaran, kita melakukan kebenaran. Bukan kebenaran, sorry, nanti contoh yang lain. Khotbahnya tadi yang kita dengarkan contohnya tentang kehidupan. Katanya kehidupan itu sangat indah. Itulah yang kita dengarkan daripada khotbahnya, atau dari ceramahnya. Oke, pemikiran kita, apakah kehidupan itu benar-benar indah? Itulah berbicara dua arah. Artinya ada respon kita sebagai pendengar. Nah, benar nggak? Oke. Tambahan karena di modul kita lebih sederhana. Jadi in, ya saya buat ini poin-poinnya kan. Nah, saya buat poin-poinnya supaya mbaknya dan masnya bisa mengerti lebih singkat. Kalau kita baca buku semuanya ini kita susah ngertinya ya kan. Nah, oke, saya buat nih nanti YouTube-nya. Oke. Inilah yang dikatakan berbicara dua arah. Oke, gambar siapa nih? Oke. Kalau kita lihat gambar Soekarno, apa yang terlintas di pemikiran kita? Apa yang kita interpretasikan? Oke, pejuang. Terus apa lagi? Oke, apa lagi? Apa Oke, apa lagi? Oke, apa lagi? Ayah dari Soekarno, Megawati Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia. Itulah yang kita interpretasikan terhadap Bapak Soekarno. Nah, itulah arti interpretasi tadi. Kan saya sudah tanya. Nah, interpretasi kita terhadap Soekarno apa? Masing-masing kita tadi sudah jawab. Nah, itulah arti daripada interpretasi. Kita menyimpulkan sesuatu dari hasil pemikiran kita. Bisa ya? Oke. Oke. Kalau saya lihat Soekarno itu, saya lihat pasti dia semangatnya berpidato. Kalau sekarang yang saya lihat semangatnya berpidato itu menggebu-gebu adalah Surya Paloh contohnya. Ya kan? Oke. Jadi beberapa metode pidato. Nah, karena tadi Soekarno jago pidato, maka saya tampilkan itu Soekarno sedang berpidato. Oke, beberapa metode pidato. Yang pertama metode serta-merta atau impromptu, mendadak, improvisasi tanpa persiapan. Saya nanya dulu nih, kalau Presiden Jokowi ingin berpidato pada tanggal 17 Agustus nanti tahun ini, apakah dia melakukan persiapan atau tidak? Oke, apakah itu metode serta-merta? Tidak. Oke. Berarti metode serta-merta itu adalah contohnya ketika ada acara wisuda. Terus kita tiba-tiba dihunjuk untuk berpidato, menyampaikan kata-kata, sepatah dua kata. Itulah metode serta-merta, impromptu, mendadak. Bisa ya? Oke. Yang kedua metode menghafal. Ditulis secara lengkap dan dihafalkan. Biasanya orang yang susah untuk berbicara, maka dia akan menghafalkan ketika daya ingatnya eh, memudahkan dia untuk berpidato. Oke. Selanjutnya adalah metode naskah. Membaca naskah yang sudah dipersiapkan dipakai dalam suasana yang sangat formal. Saya masih ingat ketika SMA setiap hari, setiap tanggal 2 Mei pasti kepala sekolah saya dulu berpidato, dan dia berpidato membaca naskah. Oke, 2 Mei itu hari apa? Hari Rabu. Ya, ya nggak masalah.
Ayo, hari hari pendidikan. Nah, hari pendidikan. Ah, masih ingat nggak ketika SMA? Ketika SMA, oke, ketika tanggal 25 November ya hari guru ya. 25 November atau Oktober? 25 November. Ah ya, November. Masih ingat nggak gurunya berpidato? Gurunya membacakan teks yang telah disediakan. Oke, metode ekstemporer. Ini media metode jalan tengah atau menggabungkan berbagai metode. Artinya, contohnya, dia hanya menuliskan garis-garis besarnya saja, ya. Oke. Contohnya, dia juga apa namanya? Tiba-tiba menghafalkan gitu ya. Nah, bisa Mbak? Masnya juga bisa ngerti? Halo? Sinyalnya putus-putus. Oke, kita lanjut. Yang jelas metode ekstemporer ini adalah metode jalan tengah atau menggabungkan berbagai metode. Nah, terserah kita mau pakai yang mana. Contohnya, ketika kita ditunjuk tiba-tiba, satu hari sebelum wisuda, terus kita disuruh untuk menyampaikan pidato sebagai alumni. Terus kita hanya menulis teksnya. Terus kita intinya aja. Terus kita kita intinya aja kan kita tulis. Terus kita hafal sebagian. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, mau gabungkan. Oke. Struktur pembicaraan, ada pendahuluan, salam, sapaan untuk audiens, ucapan terima kasih, orientasi umum. Nah, ini sudah paham ya. Selamat malam. Nah, itu ya contohnya. Inti pembicaraan. Nah, biasanya ini dia di tengah daripada isi dari pembicaraan. Kalau di awal dia adalah pembukaan atau salam, di tengah dia isi ataupun inti daripada topik yang disampaikan, dan di akhir dia adalah bagian kesimpulan daripada teks tersebut ataupun saran ya. Penutup. Makanya dia ada pendahuluan, yang kedua inti, yang ketiga penutup. Penutup ini adalah kesimpulan atau rangkuman ide-ide atau anjuran, ajakan, dan salam penutup. Oke. Artinya dalam hal ini juga bahasa yang disampaikan harus baik dan benar, mencakup intonasi yang benar, kecepatannya. Kalau saya ini terlalu cepat atau terlalu lambat berbicaranya? Terkadang terlalu cepat ya kan. Jadi itulah dia struktur pembicaraan dari segi bahasa. Saya memang kalau berbicara kadang cepat ya, tetapi kalau cepat bisa dibilang tolong diperlambat suaranya. Nanti saya akan perlambat. Oke. Pilihan kata. Kalau kita berpidato, pilihan katanya harus tepat. Oke, contohnya kalau pertama sekali kita mengatakan apa? Kalau kalau kita berpidato. Oke, apa yang kita katakan? Selamat pagi ya kan? Oke, bisa nggak kita katakan Met pagi Cin? Bisa nggak seperti itu? Itu dia. Nah, oke, pilihan katanya kurang tepat ya kan? Itulah dia dari segi pilihan kata. Oke. Oke, beberapa tambahan yang baik untuk pembicara, ya kan? Ini kan mbaknya dan masnya kan jurusan komunikasi, harus pintar berbahasa, harus pintar berbicara, harus pintar menulis. Oke, siapa tahu nanti kita menjadi bukan sebuah, seorang pembicara. Nah, pembicara, maka kita harus menguasai masalah apa yang akan kita bicarakan. Contohnya,
ketika kita ingin membicarakan tentang kehidupan BMI di Taiwan. Terus yang kita sampaikan adalah apa? Ya bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Nah, makanya saya suruh mbaknya dan masnya menulis tentang kehidupan di sini gitu kan. Nah, itulah yang sebenarnya memang benar-benar terjadi. Nah, jadi menulis itu tidak boleh asal dikarangin begitu saja, tidak boleh. Nah, harus benar-benar, ya kan? Nah, ketika kita juga menjadi seorang pembicara, kita harus menguasai alat bantu, contohnya bagan, slide atau video atau alat peraga. Alat peraga ini bisa jadi instrumen, ya kan? Nah, contohnya ketika kita ingin menjelaskan tentang Indonesia kepada orang Taiwan. Terus yang kita alat peraganya apa bisa jadi? Contohnya adalah peta Indonesia, ya kan? Nah, terus kita tunjukkan di mana itu Jawa, di mana Sumatera, di mana Bali. Itulah alat peraga, ya kan? Oke, jaga tata krama atau bahasa tubuh. Masih dengar nggak? Oke. Contohnya, ya maaf ya, ketika seseorang sedang berpidato, terus dia sambil ngupil, bisa nggak? Kalau gitu, apa yang akan kita katakan terhadap dia? Tidak sopan, ya. Tata krama atau bahasa tubuh harus diperhatikan. Terus mengantisipasi pertanyaan bila ada sesi tanya jawab. Oke. Membangun diskusi yang partisipatif. Nah, ini dia tugas ketua, moderator, fasilitator. Ya. Nah, ini dia sebenarnya tidak ada di buku, cuman saya tambahkan supaya kita lebih menguasainya, ya. Nah, sebelum diskusi, berunding dengan peserta tentang masalah. Kemarin mbaknya dan masnya pernah nggak diskusi lewat Skype? Pernah. Nah, saya itu dengar kemarin, terus saya langsung keluar, ya kan? Itulah dia. Diskusinya kemarin ada nggak targetnya? Ada, yaitu yang pertama kemarin apa? Perkenalan. Yang kedua contohnya adalah masalah tentang jadwal. Ya kan? Biasanya yang memfasilitasi itu adalah petugas daripada pengurus daripada ketua ataupun moderator atau fasilitator. Ya. Oke. Di mute itu suaranya kalau apa ya, mengganggu. Pada pembukaan biasanya memotivasi dengan demokratis, menjelaskan dengan jelas. Pada saat diskusi kita mengatur lalu lintas diskusi. Nah, artinya mengatur segala kegiatan dengan baik dan benar. Oke, ada interaksi, ada partisipasi. Nah, tidak berbicara secara berkepanjangan. Supaya apa? Supaya inti dari yang dibicarakan itu dia bisa kita peroleh. Dan moderator tidak memonopoli pendapat. Artinya moderator itu harus bersikap netral, ya kan? Nah, oke. Ini sudah paham, ya? Nah, artinya ini yang baik-baik yang harus kita lakukan. Nah, pada saat penutup, menarik intisari pembicaraan. Namanya juga penutup, harus ada kesimpulan. Selanjutnya, tugas peserta diskusi. Mempersiapkan materi, aktif dalam diskusi, bertanggung jawab, membantu ketua, dan lain-lain. Oke. Beberapa contoh berbicara dua arah. Diskusi dengan bus group, diskusi kelompok atau besar pleno dan dibagi dalam kelompok kecil. Diskusi panel, ini dia diskusi antara beberapa panelis 4 sampai 6 orang. Dipandu oleh moderator, dihadiri oleh banyak peserta, ya. Nah, seminar, ini beda.
Ada yang pernah nggak mengikuti seminar? Ada. Artinya seminar itu dia bagaimana? Pertemuan untuk membahas suatu masalah di bawah dengan berbagai disiplin ilmu atau masalah sosial. Contohnya seminar tentang pendidikan, bagaimana pendidikan supaya maju ya. Nah, ada tukar pikiran antara pemrasaran dan peserta. Nah. Oke, simposium beda lagi. Kalau simposium dia pertemuan untuk mendiskusikan sekumpulan mengenai apa? Mengenai topik tertentu, ya kan? Nah, artinya dia dikumpulkan beberapa pakar yang ada di Indonesia untuk membicarakan tentang banjir, masalah mengenai banjir. Nah, pembicaranya adalah para ahli, diberi kesempatan berbicara selama 5-20 menit. Nah, selanjutnya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dan diskusi antara peserta dan pembicara, bukan antar pembicara, ya. Selanjutnya beda debat. Kalau debat ini biasanya adalah ada pro, ada kontra. Pembicaraan dua pihak yang berdebat pendapat dalam sebuah organisasi sebelum diadakan pemungutan suara untuk menentukan kebijakan. Nah, debat ini ada yang pro, ada dan kontra, itu saja intinya ya. Oke. Oke. Kita lihat ini, narasi. Kalau narasi ini dia non ilmiah, fiksi atau non fiksi. Isinya menceritakan peristiwa sehingga pembaca merasa mengalami. Contohnya novel, cerpen, dan biografi. Biografi ini adalah contohnya kisah hidup seseorang. Itulah narasi. Deskripsi. Nah, menggambarkan objek apa yang kita ceritakan sehingga pembaca merasa melihat sendiri, ya kan? Nah, contohnya laporan pandangan mata, ya kan? Selanjutnya persuasi, ini biasanya adalah mengajak. Persuasi ini dia mengajak untuk mempengaruhi pembaca. Lihat ini, untuk mempengaruhi pembaca. Makanya saya bilang tadi dia mengajak, ya. Contohnya itu adalah iklan, ceramah, ya kan? Nah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah karangan eksposisi atau tulisan eksposisi. Nah, memaparkan informasi ilmu agar pembaca mengerti dengan jelas. Selanjutnya adalah argumentasi. Tulisan untuk membuktikan kebenaran pendapat, ya kan? Nah, argumentasi ini dia tulisan untuk membutuhkan kebenaran pendapat sehingga pembaca yakin. Perlu data, fakta, atau analisis. Biasanya bisa kita sajikan tentang data statistik. Contohnya, kehidupan mahasiswa Indonesia di Taiwan, jumlah mahasiswa Indonesia di Taiwan sangat banyak sekali, lebih dari 5.000 orang. Terus kita buat dia datanya seperti apa. Contohnya di universitas ini sekian, di universitas ini sekian. Kita buat jumlahnya, itulah dia argumentasi. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan eksposisi dan argumentasi. Persamaannya menjelaskan gagasan dan pendapat, memerlukan data atau fakta, yaitu grafik, gambar. Ada proses analisis dan sintesis, ya kan? Nah, analisis menggali ide penelitian, pengalaman, dan sikap keyakinan. Saya rasa ini sudah paham ya. Kita lihat dia. Inilah persamaan antara eksposisi dan argumentasi. Nah, sedangkan perbedaannya,
Eksposisi bertujuan menjelaskan sesuatu kepada pembaca. Pada eksposisi, grafik, gambar, dan sebagainya berupaya untuk menjelaskan uraian. Pada argumentasi, grafik, gambar bertujuan untuk membuktikan. Oke. Argumen saya mengatakan bahwa jumlah BMI di Taiwan setiap tahun semakin meningkat. Saya buat apanya? Saya buat gambarnya, saya buat grafiknya, angkanya. Saya ambil dari PJTKI ya. BNP 2 TKI. Saya ambil datanya dari situ, dari websitenya. Itulah dia argumentasi. Sedangkan eksposisi hanya berupaya menjelaskan. Contohnya, saya ambil jumlah BMI yang ada di Taiwan dari Indonesia, saya jelaskan. Dari Provinsi Jawa Barat sekian, Jawa Timur sekian. Itulah eksposisi. Oke. Pada eksposisi, penutup karangan berfungsi untuk menegaskan. Dengan inilah buktinya, seperti itu. Sedangkan argumentasi, penutup merupakan kesimpulan atas uraian. Nanti bisa lagi dibaca ini ya. Nah, ini gambar apa nih? Pernah nggak lihat gambar ini? Oke. Ini adalah salah satu jenis media. Ada majalah. Yang kedua, majalah itu bisa berupa publikasi, bisa berupa investigasi, cerita, iklan. Artinya, kalau misalnya, mengapa kita belajar seperti ini? Di sana ada tulisan, terus ada pembaca, ada menarik minat pembaca. Contohnya iklan. Iklan itu tadi bersifat apa? Persuasif. Artinya tadi apa? Mengajak pembaca. Contoh karangan ataupun bentuk daripada persuasi tadi apa? Pidato, ceramah, ya kan? Oke. Jenis majalah berdasarkan usia, majalah anak-anak. Oke, cocoknya kita baca apa? Majalah anak-anak ya. Kita kan masih anak-anak, anak ibu dan anak bapak, ya kan? Itulah dia. Oke, jadi bacanya majalah dewasa ya. Saya tidak tahu ini, silahkan cari contohnya. Oke, apa nih contoh majalah dewasa apa? Ayo. Itu majalah remaja. Iya, Playboy, ya kan? Contohnya majalah Kartini, pernah nggak baca? Femina ya. Majalah Bobo itu anak-anak. Nah, bisa kita baca karena kita masih anak ya, anak dari orang tua. Itu majalah dewasa kan? Karena resep untuk memasak untuk siapa? Anak-anak atau dewasa? Biasanya itu kan untuk ibu ya. Ibu kita anak-anak atau dewasa? Dewasa. Anak-anak yang sudah dewasa ya. Oke, jenis majalah ada majalah berdasarkan gender, jenis kelamin ya. Majalah wanita, contohnya apa tadi? Femina, ya kan? Kartini. Majalah pria, contohnya apa? Playboy, ya kan? Berarti hanya ada 2 ya, tidak ada 3. Yang ketiga, ada dia berdasarkan isi. Majalah berita, ya kan? Majalah mode, ya kan? Biasanya ini semua gambar-gambar. Majalah olahraga. Ini saya kira sudah paham. Jurnal, pernah nggak lihat jurnal? Baca jurnal. Oke, nanti saya kasih contoh jurnal ya. Oke, nanti saya kasih contoh jurnal. Oke, awalnya bukan.
Jurnal itu bersifat ilmiah. Awalnya jurnal ini merupakan catatan pribadi berisi pengalaman yang secara runtut menimpa penulisnya. Sekarang itu dulu pengertian jurnal. Berarti jurnal itu dia memiliki pergeseran makna. Nah, sekarang biasanya jurnal diartikan sebagai terbitan berkala yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Nah, oke, oleh perguruan tinggi. Isinya apa? Bisa berupa penelitian. Makanya ada jurnal kesehatan, jurnal sejarah, jurnal linguistik, jurnal bahasa. Nanti saya kasih contoh jurnal. Terus saya terus nanti dibaca, terus nanti kita diskusikan gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaannya. Oke, surat kabar, koran ya. Nah, ini saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi. Tujuannya itu berdasarkan motonya. Contohnya bisnis, politik, atau pendukung organisasi tertentu. Koran ini adalah berita ya, bisa. Pembagian ada koran partai, ada independen, ada koran kuning. Apa nih? Koran partai. Oke. Kalau koran partai dia ya independen, dia bersifat koran itu dia bersifat bebas dari pengaruh apapun. Koran kuning ini saya kurang paham, nanti kita pelajari ya. Koran. Oke. Tabloid. Tabloid ini hampir sama dengan majalah ya. Tetapi tabloid ini lebih condong ke kumpulan berita olahan ataupun investigasi tentang cerita, artikel, iklan. Ada tabloid wanita, tabloid anak-anak, tabloid pria, tabloid politik. Buletin, kumpulan berita, artikel, cerita. Sebenarnya ini hampir sama sebenarnya ya. Tetapi dia kalau buletin terbit berkala, ada waktunya. Bersifat internal, artinya dia hanya menceritakan fokus kepada suatu masalah ya. Internal. Newsletter, format dicetak sederhana berukuran folio atau kuarto dengan jumlah halaman 1 sampai 10. Ini dia bagian dari koran juga. Artinya di majalah itu terkadang kita bisa juga ada dia newsletter ya. Oke. Mengenai jenis tulisan. Kemarin kan saya sudah kasih tulisannya kan? Ada nggak saya kasih tugasnya menulis? Mengapa memilih UT dan mengapa datang ke Taiwan? Sebenarnya kalau masnya dan mbaknya bisa menulis, terus menulis kisah saya selama di Taiwan sebagai BMI, terus diterbitkan di majalah ataupun di koran, kan itu kan bagus sekali, kita bisa jadi terkenal, ya kan? Artinya apa? Menulis itu sangat banyak manfaatnya. Tetapi apa syarat menulis? Membaca dulu. Setelah kita banyak membaca baru kita bisa menulis, ya kan? Saya sering menulis, ya kan? Tiap hari saya menulis, ya kan? Apa yang saya tulis? Nama saya, ya kan? Itu dia. Oke, artinya menulis itu adalah menuangkan ide ataupun gagasan kepada para pembaca. Makanya rajin-rajin membaca. Saya ini rajin membaca. Minimal saya membaca buku 20 per hari. Percaya nggak? Iya, buku pelajaran, tetapi judulnya saja ya. Judulnya saja. Oke. Ya, artinya banyak-banyaklah membaca. Oke, artinya kalaupun kita membaca, kita paham arti daripada apa yang kita baca. Oke, fiksi itu tadi karangan imajinatif. Oke, contohnya ketika saya menulis karangan imajinatif cerpen misalnya, itu adalah fiksi karangan imajinatif. Oke. Oke, opini itu apa, Mbak? Pendapat ya. Oke, opini itu adalah pendapat. Jadi
ada dia beberapa jenis opini. Ada tajuk rencana, ya kan? Oke. Terus ini dia, tajuk rencana itu dia merupakan sikap penerbit terhadap masalah yang aktual. Kalau dikatakan aktual itu apa? Ayo. Lagi ngehit bersifat kekini. Nah, siapa nih yang kekinian sekarang? Cantik sedikit cekrek, cantik banyak cekrek, ya kan? Itulah bersifat kekinian. Oke. Oke, artinya yang aktual, contohnya berita yang aktual sekarang tentang berita apa di Indonesia? Pemilihan gubernur DKI. Nah, itulah dia masalah yang aktual. Oke, fungsinya yang pertama ramalan. Nah, maka diramal Ahok tidak akan menang pada saat Pilgub DKI 2016 atau 2017. Oke, maka diramal Ahok akan menang ataupun tidak menang, ya kan? Tafsiran. Tafsiran inilah yang tadi yang kita bahas, yaitu interpretasi. Kita menafsir, ya. Oke, selanjutnya adalah galian. Artinya mengeksplorasi. Di dalam opini itu, pendapat itu, kita berpendapat bahwa informasi itu kita gali sedalam-dalamnya dari apa yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya ada internal, ada eksternal. Kalau internal berarti dari opini dari dalam diri kita sendiri, sedangkan eksternal adalah opini dari luar pemikiran kita, ya. Nah, contohnya pemikiran orang lain. Oke. Pojok, pernah lihat pojok nggak? Saya sering di pojok, ya. Saya sering di pojok. Oke, apa ini pojok? Pojok itu adalah untuk menyentil atau mengusili suatu peristiwa yang dimuat di dalam koran tersebut. Nah, pojok ini dia ditulis secara singkat, lugas dan jenaka. Lihat, lugas dan jenaka. Nah, contoh, ada nih Pak D-nya. Pemerintah membatasi izin mendirikan minimarket. Selanjutnya Pak Ho, kasihan pedagang kecil tak kebagian pembeli. Nah, dia ngeles, ya kan? Pernah nggak lihat seperti ini di koran? Nah, itulah dia pojok, ya. Nah, menyentil atau mengusili, ya. Biasanya ini seperti rada-rada mengejek, ya. Oke, karikatur. Karikatur ini adalah gambar untuk melancarkan kritik ataupun sentilan. Dari gambar itu bisa kita lihat, ya kan? Nah, pernah lihat seperti ini di koran nggak? Oke. Harga beras naik 12%, telur 2,7%, minyak goreng 57%. Nah, oke, inilah dia contohnya. Oke, ini karikatur, ya, gambar. Oke. Artikel, tulisan lepas tentang berbagai hal. Ingat, berbagai hal. Aktual merupakan opini pribadi penulis dari pemikiran penulis tersebut, ya kan? Nah, biasanya artikel ini ditulis oleh wartawan koran, ya. Nah, isinya merupakan pandangan dan penilaian. Kolom, sebenarnya ini di koran ini semua ada. Artinya di koran itu dia terbagi beberapa bagian. Ada opini, ada berita, ada kolom, ada pojok, ada tajuk rencana, ya kan? Nah, nanti bisa diulangi lagi. Kolom, karangan yang ditulis oleh kolumnis, baik tetap maupun tidak tetap. Isinya berupa komentar, tanggapan pribadi tentang peristiwa yang aktual, misalnya tentang listrik, BBM, bencana, dan lain-lain. Oke, surat pembaca. Pernah lihat di koran nggak surat pembaca? Nama saya adalah Mbak Hartati. Saya merasa terganggu dengan kehadiran anak jalanan di kampung saya karena mereka sering sekali mencuri apa saja yang mereka lihat. Itulah contohnya surat pembaca.
Saya mohon kepada Pak Polisi untuk menindaklanjutinya. Itulah contoh surat pembaca. Tujuannya sebagai sarana untuk ampuh berkomunikasi langsung antar warga masyarakat. Isinya kritik ataupun saran ya. Oke, inilah slide kita hari ini. Oke, selanjutnya lihat bukunya halaman 2.25. Bisa ya? Tentang menulis. Kita kan kemarin sudah menulis. Banyak hal yang bisa kita tulis. Contohnya bisa kita nulis opini, bisa kita menulis tajuk rencana, bisa kita menulis surat pembaca, ya kan? Oke. Saya harap mbaknya dan masnya bisa menulis, bahkan menulis sampai koran, sampai diterbitkan, ya kan? Oke. Bila perlu menulis apa? Menulis cerita, ya kan? Nah, itu sangat besar manfaatnya. Nah, melatih diri untuk menulis. Cara untuk menulis berarti memulainya dan banyak membaca. Oke, lihat bukunya halaman 2.25. Amran Halim mengemukakan 5 komponen penting yang terdapat dalam sebuah karangan. Karangan itu tadi bisa berupa tulisan, ya kan? Tulisan itu tadi bisa berupa opini, artikel, jurnal, dan kawan-kawannya. Oke, di dalam komponen tersebut ada isi karangannya. Contohnya, ketika kita menulis objeknya adalah tentang masalah sosial, maka isinya adalah tentang masalah sosial. Nah, bentuk karangannya seperti apa? Tata bahasanya seperti apa? Oke, contohnya tadi Mbak, yang tata bahasanya untuk menyentil tadi apa? Tata bahasanya yang menyentil, itu tadi namanya apa? Iya, itu namanya pojok. Nah, ingat aja ya. Oke. Yang kelima adalah gaya, yang keempat adalah gaya, dan yang kelima ejaan dan tanda baca. Oke, ya. Ingat, bentuk karangan itu ada formal, ada non formal. Kalau dikatakan formal, ayo siapa yang bisa? Formal. Resmi. Contohnya, kalau jurnal formal atau tidak? Formal. Tetapi dulu jurnal itu tidak formal kan? Karena dulu jurnal adalah berupa diari. Kalau sekarang jurnal itu adalah berupa karya tulis ilmiah, penelitian. Ya. Oke. Inilah sekarang yang populer, jurnal. Siapa yang bisa menulis jurnal berarti dia sudah bisa menulis dengan secara ilmiah, ya. Sedangkan karangan yang berbentuk non formal yang tidak resmi adalah cerpen, dongeng, novel, dan karya-karya sejenis. Contohnya puisi, ya kan? Gurindam, syair, dan lain-lain. Oke. Tata bahasa sangat penting. Contohnya tadi ketika kita menulis pojok, berarti katanya harus menyentil atau mengusili. Penyusulan kalimatnya, sintaksis itu namanya ya, serta aturan atau tata gaya penulisan. Oke, selanjutnya di dalam karangan terdapat juga namanya diksi. Apa ini diksi? Diksi, ayo. Ada yang tahu? Oke, pilihan kata. Ketika kita ingin berpidato, pilihan kata yang baik apa? Anda atau kau? Oke, ketika kita menuliskan tentang syair lagu, kau atau kamu? Oke, kau. Ya kan? Oke. Apa nih contoh lagu yang ada kau-kaunya di dalam? Ada bisa sebutkan? Oh iya, kau begitu sempurna, ya kan? Coba kalau kita tuliskan lagunya, kamu begitu sempurna, ya kan? Nah, apalagi kalau kita bilang Anda begitu sempurna, ya kan?
itu sangat terasa janggal. Makanya diksinya ataupun pilihan katanya harus tepat. Oke. Ketika berpidato, Presiden mengatakan, para bangsa Indonesia, kau harus sadar, ya kan? Dan kau, ya kan, itu tidak cocok. Oke. Itulah dia diksi. Bisa nggak kita memakai kata kau? Bisa, asalkan tepat pada konteksnya. Nah, itu dia ya. Oke, lihat halaman 2.26. Semua bisa lihat? Bisa. Mari kita buktikan. Apa yang harus kita buktikan ini? Apa yang harus kita buktikan? Menulis. Oke. Menulis, ya kan? Oke, yang pertama katanya jangan tumbuhkan rasa takut untuk menulis walaupun salah, ya kan? Oke. Ketika mbaknya dan masnya mengumpulkan tugas tulisannya, pernah nggak saya katakan ini salah? Pernah nggak saya katakan? Belum pernah, ya kan? Karena tulisan itu, menulis itu adalah belajar. Tetapi menulislah dengan baik dan benar, ya. Oke, yang kedua, pastikan bahwa Anda punya sesuatu yang layak diinformasikan. Oke, ketika saya menyuruh mbaknya dan masnya untuk menuliskan kisahnya sebagai BMI, apakah itu salah? Tidak, asalkan layak, ya kan? Bahkan kita harus bangga bisa menjadi BMI sekaligus kuliah. Benar nggak yang saya katakan? Benar sekali. Jadi kita harus bangga. Kita harus, kalau bisa kita tulis, kita terbitkan di koran atau di majalah. Bahkan kalau kita bisa buat cerpennya ataupun novelnya sangat bagus sekali. Oke, itulah bagian dari menulis. Pastikan bahwa Anda punya sesuatu yang layak diinformasikan. Ya. Oke, ingat menulis itu tadi bagiannya ada 4. Narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, dan argumentasi. Oke. Bisa kita menulis persuasi, bagaimana supaya kita mempengaruhi orang lain supaya menjadi BMI yang sangat handal. Itu bisa kita lakukan. Oke. Bisa kita lakukan narasi bersifat fiksi ataupun karangan. Bisa kita lakukan cerpennya, kita tulis. Yang ketiga, pastikan bahwa Anda menguasai gagasan yang akan ditulis. Yang keempat, jangan pikirkan judul apa yang Anda gunakan. Artinya, kita menulis aja dengan bebas dulu, nanti judulnya itu pasti akan ketemu. Ya. Terus jangan pikirkan orang-orang yang Anda anggap lebih pandai akan mencemooh Anda. Makanya saya tidak pernah mencemooh bagaimana tulisan Mbak dan Masnya yang dikumpulkan, ya kan? Pernah nggak saya mencemooh? Ini salah nih semuanya. Pernah nggak? Tidak. Yang namanya juga belajar. Dan setiap orang itu memiliki ide, pandangan, tulisan yang berbeda. Benar atau tidak? Benar, ya kan? Oke. Tulislah topik dan sub-sub topik yang Anda tulis atau kembangkan. Oke. Segera lakukan, jangan ditunda. Oleh karena itu tugasnya jangan ditunda. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Terserah. Kalau misalnya kalau itu kan yang kita lakukan pengalaman pribadi, ya.
Mengapa memilih UT atau apa? Biasanya itu tentang apa? Biasanya tulisan apa? Narasi kan? Nah, narasi atau deskripsi juga boleh. Deskripsi juga boleh. Nah, tetapi kalau saya suruh untuk menulis supaya menjadi BMI yang baik dan benar, pasti ada saran ya kan? Berarti itu tulisan persuasi. Nah, jadi lebih bebas sebenarnya. Ingat tadi poin yang keberapa tadi itu? Ketiga, C. Pastikan aja gagasan apa yang akan kita tulis. Karena tulisan itu namanya juga deskriptif tentang pengalaman hidup. Ya kan? Nah, kita ya bebas saja menuliskannya apa saja. Ada lagi pertanyaannya nggak? Ada lagi pertanyaannya nggak? Nah. Oke, itu sama-sama formal. Sudah bisa diterima ya, sama-sama formal ya. Tetapi perbedaannya apa? Kalau jurnal dia melakukan penelitian. Penelitian itu didapatkan dari mana? Ada data kan? Data itu didapatkan dari mana? Dari wawancara. Dari mana lagi? Dari dari angkot ya kan? Nah, pernah dengar angkot? Angkot atau angket? Angket ataupun kuesioner kan? Angket, wawancara, angket, observasi, meneliti secara langsung, dokumentasi. Nanti kita akan praktek kan hari Minggu ya, kita akan TTM ya kan? Kita nanti coba wawancara ya. Nah, terus ada nanti yang dokumentasi, ada nanti yang seperti apa, nanti kita atur di sana. Bisa? Bisa. Oke. Kita juga sama-sama belajar nanti di sana. Oke, sedangkan artikel dia tidak berdasarkan penelitian. Artinya, hanya dengan menggunakan opini atau pandangan. Tetapi opini ini dia benar. Artinya gini, opini ini dia saya menuliskan berdasarkan apa yang saya lihat. Nah, tetapi bukan melakukan penelitian. Itulah artikel. Banyak, ada juga jurnal, ada artikel. Makanya nanti mbaknya bisa bisa cari di Google contoh artikel. Pasti itu banyak. Coba nanti lihat cari contoh jurnal, pasti banyak. Nah, intinya jurnal itu dia dilakukan melalui penelitian. Penelitian ini tadi apa? Ada data yang didapatkan daripada responden. Nah, contohnya dari angket, observasi, wawancara, dokumentasi. Nah, ada data yang didapatkan dari partisipan ataupun orang-orang yang ingin kita teliti. Contohnya, nanti kita buat simulasi penelitian. Saya penelitinya, mbaknya dan masnya sebagai partisipannya. Saya akan wawancarai, ya kan? Nah, kita nanti membuat penelitian. Itulah contoh daripada jurnal. Oke? Nanti saya kasih contoh jurnal ya. Nah, oke. Selanjutnya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, biar kita akhiri. Ada lagi? Ada? Halo Mas Prasetyo, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Yang lain ada? Kalau tidak ada, biar kita akhiri saja ya. Oke. Silahkan diulang lagi pelajarannya ya. Artinya, ini nanti saya upload di YouTube, dipelajari kembali dan dibaca. Oke, materi kita
apa materi kita nanti akan saya bagikan di pertemuan selanjutnya. Saya akan bawakan ke sana nanti. Oke? Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf kalau ada kecepatan contohnya atau kesalahannya. Nah, boleh, boleh. Iya, di bawah saja ya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat ya. Selamat beristirahat, tetap semangat. Oke. Wan An.